Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Allah, pertolongannya masih kita rasakan hari lepas hari. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena memang kasih Allah tak pernah layu, tak pernah habis, bahkan terus menerus mengisi kehidupan kita hari lepas hari. Mari di pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang merindukan, kita yang telah merasakan, sekali lagi kita akan beribadah, mempersiapkan hati untuk dilawat Tuhan melalui pujian ataupun kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah dengan berasa teduh, mempersiapkan hati, bahkan menyatakan semusim hidup ada Tuhan. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, karena Ia adalah Allah yang tak pernah tinggalkan beserta dengan kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di pagi hari ini kita mau mengakui dosa. Sudahkah betul kasih Allah kita rasakan, kebaikannya kita nikmati? Atau jangan-jangan kita hidup dalam keraguan, dalam penuh tanya, dalam kekecewaan? Hari ini akui di hadapan Tuhan, kita membutuhkan sekali lagi pertolongannya, hikmatnya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tuhan kenal hati kami. Selidiki langkah, bahkan perhatikan cara kami hidup. Sudahkah kami hidup sesuai dengan cara dan keinginan Tuhan? Ampuni segala dosa kelemahan kami. Dan ajar kami untuk memandang bahwa setiap dosa yang kami kerjakan begitu serius. Bahkan Engkau merelakan anak yang tunggal demi mati tebus dosa kelemahan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi jijik, bahkan mengambil komitmen untuk hidup selaras dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk kemurahan, bahkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah mati di kayu salib, tebus dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah terambil dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang diampuni dosanya dan hatinya diarahkan kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang beserta dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari yang bersuka kita tepuk tangan, kita angkat pujian. Begitu baiknya Tuhan, karena Ia Allah yang terus beserta dengan kita. Na 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 na. Katakan mari, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku pun ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari yang percaya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana Bapak Ibu? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Ia selalu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan masa depan. Ada tangan Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, amin. Mari kita sekali katakan, tanganku, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari melompat, melompat bagimu. Karena apa?
baru setiap pagi. Kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, amin. Terpuji nama Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Ia adalah Allah yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini kita bukan hanya sekedar memuji, tapi juga sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, sukacita menantikan pengharapan. Menarik Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tentu kita tidak suka menantikan ya. Apalagi sesuatu yang belum atau mungkin kita rindukan untuk rasakan. Menantikan tidak pernah menyenangkan. Tapi mengapa tema yang hari ini kita akan renungkan memberikan kita sebuah pengharapan, sukacita menantikan pengharapan. Mari hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kebenaran firman Tuhan yang tidak hanya menghiburkan, tapi menguatkan, mengubahkan kehidupan kita. Karena hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan bagimu dan bagiku. Saat tiada jalan, saat pahitnya kenyataan, ada satu orang yang pasti beserta dengan kita. Mari siapkan. Pahitnya kehidupan, tak mampu bertahan, ada satu jamin. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sini. Yesus ada di sana. Katakan dengan sepenuh hati. Nama Yesus
Selamat pagi jemaat amanah Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, rahmat-Mu yang selalu baru diberikan kepada kami. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkenanlah berbicara kepada kami Tuhan, dan biarlah kami boleh tetap bersuka cita, bersuka di dalam pengharapan, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 12, dan juga sudah tertera di layar saudara sekalian. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, apakah saudara bisa bersukacita di tengah-tengah masa pandemi ini? Di dalam masa pandemi ini ada banyak sekali orang yang kehilangan sukacita. Mereka kehilangan sukacita oleh karena kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan sukacita oleh karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, atau kehilangan sahabat yang mereka kasihi. Dan mereka kehilangan sukacita oleh karena kehilangan kesehatan. Sudah sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami banyak kesusahan, kita tetap seharusnya bisa bersukacita. Walaupun kita sakit, kita bisa bersukacita. Mengapa kita bisa tetap bersukacita di dalam segala kondisi yang kita alami? Oleh karena kita memiliki pengharapan. Manusia akan bersukacita kalau mereka punya pengharapan. Jadi pengharapan merupakan dasar atau akar dari sukacita manusia. Terus saya suka nonton YouTube orang menangkap ikan, dan kemudian mereka memfilet ikan yang besar, ikan yang segar-segar, kadang-kadang lobster juga saya lihat, kepiting yang besar, ikan yang masih hidup itu kemudian langsung dimatikan dengan direndam es dan kemudian difilet. Walaupun itu hanya nonton, saya sudah senang ketika menonton itu. Dan berharap suatu waktu nanti saya bisa ke pantai, bisa ke Pangandaran, atau bisa ke Makassar. Nah, karena adanya harapan ini, saudara, walaupun belum tahu kapan itu terjadi, tapi itu sudah memberikan kegembiraan di dalam hati saya. Nah, harapan itu menjadi akar dari sukacita. Kalau saudara tidak punya sebuah harapan, maka tidak ada sukacita di dalam menjalani akan kehidupan kita ini. Penderitaan yang bagaimanapun beratnya akan saudara bisa jalani hari demi sehari kalau saudara punya harapan dalam hidup saudara. Tapi tentu saja saudara, kualitas daripada sukacita kita itu tergantung dari harapan jenis apa yang kita miliki. Kalau kita hanya memiliki harapan duniawi, maka sukacitanya juga itu merupakan kegembiraan duniawi, hanya sebuah kegembiraan sementara, yang sesaat, yang tidak akan lama, yang bergantung kepada kondisi, bergantung kepada keadaan. Terus sukacita berhubungan erat dengan harapan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi kita diperintahkan untuk bersukacita dalam pengharapan. Pertanyaannya adalah pengharapan seperti apa yang membuat saudara
membuat kita bisa bersukacita. Pengharapan ini adalah pengharapan rohani yang membuat kita bisa bersukacita, bukan pengharapan duniawi. Saudara, kenapa ayat ini merupakan pengharapan rohani yang membuat kita bisa bersukacita? Karena sebelumnya di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, dan oleh Kristus itulah kita beroleh jalan masuk, dan kita kemudian berdiri, kita bermegah, kata Paulus, bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita ini punya pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan kita punya pengharapan. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan inilah harapan Kristen, inilah harapan kita, ini sebuah harapan kekekalan. Bahkan walaupun kita mengalami kesusahan, penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan kita miliki, dan itu pengharapan kita. Jadi saudaraku, pengharapan yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 12 ini adalah pengharapan kemuliaan yang akan datang. Pengharapan keselamatan. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan sukacita ini bukan sukacita karena pengharapan akan ke Bali, pengharapan akan ke Pangandaran, atau pengharapan akan pandemi bisa beres. Sukacita ini juga bukan sejenis sukacita karena temperamen, di mana bawaan kita gembira, ceria, dan selalu tersenyum. Bukan sukacita yang seperti itu. Sukacita yang dimaksud juga bukan sebuah sukacita karena kita berharap bahwa akan ada masa depan yang lebih baik di dalam dunia ini. Ini bukan sukacita karena berharap nanti COVID ini akan turun dan hanya mencapai 1000-an atau mencapai 500-an aja. Bukan, saudara. Ini bukan sukacita karena berharap dunia ini akan semakin baik setiap harinya. Nah, apa yang Paulus maksudkan dengan bersukacita di dalam pengharapan ini adalah sukacita karena pengharapan perjanjian baru. Saya tidak akan bisa bersukacita kalau saya tidak bisa memahami apa yang diajarkan perjanjian baru. Kita akan bisa memahami Roma 12 ayat 12 ini tentang bersukacita kalau kita memahami doktrin yang sudah disampaikan dari pasal 1 Roma sampai Roma pasal yang ke-11 tentang keselamatan kita, tentang pengharapan kemuliaan yang akan kita miliki kelak. Jadi bersukacita dalam pengharapan. Yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 12 ini adalah kita bersukacita karena kita punya pengharapan, kita berharap kepada kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan akan nyatakan, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sudah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebusnya dan membangun kerajaan Allah. Dan ketika itu sudah selesai, itu sudah genap umat tebusannya, maka Kristus akan kembali untuk menghakimi dunia ini dan menghancurkan kejahatan. Dan sekarang kita sedang menantikan saatnya, menantikan waktu yang mulia itu. Karena di saat itulah kerajaan Allah yang kekal akan dinyatakan secara sempurna. Saudara, Paulus mengalami kondisi yang sulit. Paulus menderita oleh karena dunia ini dan menderita di dalam dunia ini. Tapi dia selalu berkata, aku bersuka cita. Dan dalam Roma 12 ayat 12 ini dia berkata bersuka cita di dalam pengharapan. Hal yang membuat dia bersuka cita adalah pengharapan kekekalan. Dia menatap kepada kekekalan. Saudara, Paulus mengatakan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18.
Di situ dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus melihat penderitaannya yang dialami sekarang ini, itu hanyalah penderitaan yang sementara karena akan ada kekekalan kelak. Dia ukur waktu itu dengan ukuran kekekalan. Tidak peduli berapa lama dia hidup. Dia berkata ini hanya sementara. Saya sedang menuju kepada kekekalan. Paulus sedang memandang kepada kemuliaan kekal kelak. Dan inilah harapan kita. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup saudara sekarang ini, itu tidak akan menghancurkan saudara. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa ada sebuah kepastian, ada sebuah kemuliaan kekal yang kita akan miliki. Dan penderitaan kita, kesusahan kita di dunia ini hanya sementara. Ini hanya penderitaan yang ringan saja. Dan kita sedang bersiap-siap untuk menerima kemuliaan yang kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan hal inilah yang membuat kita bersukacita di dalam pengharapan. Saudara, pengharapan yang seperti ini yang seringkali kita abaikan. Kita lebih mengingat akan pengharapan pekerjaan yang diberkati. Kita lebih mengingat akan pengharapan akan kesembuhan. Kita lebih berharap pengharapan kesuksesan. Dan itu selalu menjadi doa yang utama kita. Harapan-harapan kita banyak yang bersifat sementara. Harapan-harapan kita banyak bersifat materialistis. Dan kita melupakan, mengabaikan pengharapan yang bersifat kekal, pengharapan yang bersifat spiritual. Sudah tidaklah salah. Kalau saudara berharap pekerjaan diberkati, tubuh saudara sehat, dan semuanya berjalan dengan lancar, tidak salah. Tapi jangan itu menjadi pengharapan terbesar saudara. Sebab itu bukanlah pengharapan terbesar yang saudara miliki. Itu bukanlah janji terbesar yang dijanjikan oleh Allah buat saudara. Janji yang terbesar dan pengharapan yang terbesar yang kita miliki adalah pengharapan keselamatan, pengharapan kebangkitan tubuh kelak, pengharapan diubahkan semakin serupa dengan Kristus, pengharapan menerima kemuliaan kelak, pengharapan yang bersifat rohani, pengharapan menerima segala kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah pengharapan yang mesti kita pegang pada hari ini. Jangan kita abaikan pengharapan itu. Saudaraku, pengharapan ini bukanlah pengharapan terhadap dunia ini. Bukan. Tetapi pengharapan ini adalah pengharapan di masa yang akan datang. Saudara tidak bisa menaruh harapan saudara di dalam dunia ini. Tidak bisa. Dunia ini adalah dunia yang jahat. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang keempat, bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita untuk apa? Untuk melepaskan saudara dan saya dari dunia jahat yang sekarang ini. Jadi apa yang dimaksud oleh Paulus? Alkitab jelas mengatakan dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan berada di bawah penghakiman Allah. Oleh karena itu enggak ada pengharapan dalam dunia ini, enggak ada. Kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, kemajuan kedokteran tidak bisa membuat kita terus akan mengalami sukacita, tidak bisa membuat kita kehilangan duka cita, enggak bisa, selalu pasti ada tangisan. Selalu ada duka cita yang kita alami. Semakin maju teknologi, semakin pandai manusia berbuat jahat dan membuat sesamanya menderita. Orang jahat dan penipu akan bertambah pandai, bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Pandemi ini saja contohnya. Kematian karena pandemi bukan hal yang baru di zaman kita. Itu pernah terjadi di abad yang kedua yang disebut sebagai wabah Antonius.
dan itu membunuh 1/4 kekaisaran Romawi di Roma saja. Di dalam satu hari yang meninggal karena wabah itu 2.000 orang. Dan tingkat kematian 25%, artinya kalau ada 4 orang maka 1 orang akan mati. Dan Kaisar Roma juga mati pada waktu itu, yaitu Lucius Verus. Dan di abad yang ketiga, epidemi yang lebih terkenal adalah wabah Ciprianus. Dan mungkin ini adalah penyakit yang berhubungan dengan Ebola. Wabah ini menyebabkan diare, muntah, radang tenggorokan, demam, tangan dan kaki yang kasar. Dan wabah Ciprian ini memicu krisis di abad yang ketiga di dunia Romawi, sama dengan krisis yang kita alami pada hari ini. Jadi pandemi ini bukan hal yang baru, itu pernah terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa itu terjadi lagi? Padahal kemajuan kedokteran semakin maju, kemajuan pengetahuan semakin maju, seharusnya pandemi ini tidak perlu membunuh banyak orang dengan tingkat pengetahuan yang sehebat sekarang ini. Tingkat kematian masih tinggi di dunia karena COVID-19. Manusia tidak mampu mengatasinya. Jadi jelas sekali saudaraku bahwa dunia ini selalu saja ada tangisan, ada duka cita, ada kesusahan. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai akhir dunia ini. Kita nggak bisa berharap banyak bahwa kemajuan ilmu akan membuat manusia sejahtera. Dan tidak perlu lagi takut dengan penyakit dan dengan kematian. Masalah akan selalu muncul sampai dunia ini selesai. Dunia ini sedang berada di bawah penghukuman. Dan dengan memahami ini, maka kita akan bisa memahami apa itu artinya bersuka cita. Bersuka di dalam pengharapan. Saudara tidak akan dapat bersuka cita dalam pengharapan kalau saudara berharap kepada dunia ini. Enggak bisa. Walau bagaimanapun makmurnya kita pada hari ini, bagaimanapun sehatnya kita pada hari ini, kita enggak bisa bersuka cita dalam pengharapan. Kalau harapan kita taruh di dunia ini. Karena semua itu bisa lewat. Dan bisa menyebabkan penderitaan. Saudara enggak bisa bersuka cita karena berharap terhadap dunia ini. Dunia ini tidak akan pernah berhenti menghasilkan air mata. Tidak akan berhenti menghasilkan tangisan dan penderitaan. Tidak akan pernah berhenti. Tetapi saudaraku, kita bisa bersuka cita selama kita hidup di dunia ini. Kalau pengharapan saudara tidak ditaruh di dalam dunia ini, tapi ditaruh dalam pengharapan kekal yang disediakan Allah untuk kita. Karena tidak ada harapan terhadap dunia ini. Tidak ada. Oleh karena itu, jangan taruh harapanmu di dalam dunia ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sukacita kita menguap, saudara. Ketika harapan kita lenyap, dan dengan demikian api sukacita hanya bisa kita nyalakan kembali dengan memusatkan perhatian kita kepada kekekalan, kepada harapan kekal kita. Perintah untuk bertahan dalam penderitaan akan dapat dialami kalau kita bergantung terus kepada pengharapan kekal kita. Dan saudaraku, hal yang perlu kita lakukan agar kita terus bisa berharap kepada pengharapan akan kemuliaan adalah fokuskan pikiran saudara pada janji-janji Tuhan untuk masa depan. Cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, dan penuhi pikiran kita dengan itu sambil melakukan pekerjaan kita, tugas kita. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan yang kedua, kita mesti berdoa supaya mata hati kita terang. Sehingga saudara bukan hanya memandang kepada pengharapan yang sementara,
pengharapan dalam kesuksesan, pengharapan yang jangka pendek, tapi supaya mata hati kita terang, kita mesti berdoa supaya kita bisa melihat pengharapan spiritual yang kita miliki di dalam Kristus. Saudaraku, pengharapan spiritual kita yang seperti ini, itu bukan pengharapan yang kosong. Karena Allah sendiri yang sedang mengerjakan pengharapan itu di dalam diri kita. Jikalau saya bisa melihat dengan jelas akan pengharapan yang kekal ini, maka saya akan selalu hidup dengan penuh pengharapan di dalam dunia ini. Saya tidak akan pernah berputus asa dalam hidup saya. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau Allah sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal, masakan dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Dan jika Allah sudah memberikan kepada kita kekayaan surgawi, kekayaan rohani yang begitu luar biasa, masakan dia tidak menganugerahkan kebutuhan kita di bumi ini dan bahkan memberikan lebih daripada yang kita minta dan doakan. Saudaraku, pengharapan kita dalam dunia ini itu berdasarkan kepada janji Allah buat kita. Ini adalah pengharapan yang diharapkan oleh seorang anak kepada bapaknya. Sebuah pengharapan ketika kita minta roti, Tuhan tidak akan memberikan batu kepada kita. Dan ketika kita minta ikan, enggak akan diberikan ular kepada kita. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kuat. Dan bukan sebuah impian yang kosong. Pengharapan kekal kita, itu bukan impian yang kosong, bukan mimpi. Jurgen Moltmann dalam bukunya Teologi Pengharapan, dia menuliskan seperti ini. Bahwa ada yang mengatakan kalau pengharapan itu hanya sebuah tipuan kebahagiaan atas kesusahan manusia. Katanya kita bersuka cita dan mengharapkan sesuatu yang baik ke depan, itu sama saja dengan kita melamun ke masa lalu. Dulu saya seperti ini, dulu kondisi saya baik. Katanya itu hanya tipuan seperti lamunan. Tapi Jurgen Moltmann mengatakan, bukan seperti itu pengharapan. Pengharapan itu bukan lamunan, saudara. Suatu hari ketika kami sedang makan dan anak-anak saya bertanya, "Pak, apa yang akan Papa lakukan kalau Papa punya uang 1 miliar?" Saya mengatakan, kalau Papa punya uang 1 miliar, Papa akan sumbangkan ke panti asuhan 250 juta. Kemudian tanya anak saya, dan saya akan berikan 250 juta lagi ke panti jompo. Udah 500 juta. Lalu, saya akan bantu anak-anak yang putus sekolah 250 juta. Sudah 750 juta. Lalu, saya mengatakan saya akan berikan ke AMA 250 juta. Loh, habis dong, kata anak saya. Terus bagian kita mana? Saya mengatakan, Papa melamun lagi, punya 1 M lagi. Dan anak-anak saya terdiam, kemudian mereka tertawa dan mengatakan, iya ya, artinya mereka mengerti, saudara, bahwa lamunan itu bukan realita. Mau melamun punya uang sampai 100 triliun dolar sampai Indonesia inflasi, enggak apa-apa, ngelamun aja. Sudah tahu apa artinya ngelamun? Ngelamun itu berasal dari bahasa Sunda katanya. Ngalamun. Ngalamun terdiri atas 2 suku kata, yakni ngala dan mun. Ngala itu dalam bahasa Sunda mengambil, dan mun itu dalam bahasa Inggris bulan. Jadi ngalamun itu mengambil bulan. Enggak realistis, saudara. Melamun memang enggak realistis, itu mimpi, itu bukan harapan. Tidak ada dasar untuk berharap. Tuhan enggak menjanjikan saya punya uang seperti itu, atau punya uang sesuai lamunan saya. Kalau terjadi seperti itu, uang enggak ada harganya, saudara. Lamunan itu hanya membuat saya senang sementara. Saya melamun makan ikan segar yang saya lihat di YouTube. Itu bukan harapan, saudara. Itu hanya lamunan. Senang sementara. Nah, pengharapan bukan janji untuk mengambil bulan. Bukan. Pengharapan bukan janji untuk mengambilkan matahari bagi sang kekasih. Bukan.
Tapi pengharapan adalah duduk di bawah sinar bulan. Duduk di bawah sinar matahari. Itulah pengharapan. Bukan janji ambilkan bulannya, tapi duduk di bawah sinar bulan. Itu pengharapan. Jadi pengharapan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan itu bukan lamunan, bukan. Pengharapan bukan tipuan kebahagiaan dalam kesusahan saya, bukan. Karena dasar daripada pengharapan saya di dunia ini adalah pengharapan spiritual yang saya miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu dasar pengharapan saya. Saudara, pengharapan akan menipu dengan sukacita yang palsu kalau dasar pengharapan saudara itu lemah. Kalau dalam penderitaan sekarang ini kita berniat dan berharap mendapatkan kebahagiaan, tapi dasar harapannya pada mitos atau kepada manusia, maka itu tidak kuat. Itu hanya tipuan, kesenangan sementara. Hanya kebahagiaan sementara. Pengharapan adalah sukacita yang kita rasakan sekarang ini. Dan ketika kita memikirkan tentang kekekalan kelak, kita sudah merasa sukacita pada hari ini. Dan ketika tibanya waktu itu, kita bersukacita. Pengharapan yang benar bukan tipuan yang memberikan saudara kebahagiaan sementara, membayangkan ke depan, mengingat akan masa depan, hanya memberikan tipuan kesenangan, bukan saudara, karena ini dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi dasar pengharapan kita. Itu adalah Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, dan Tuhan yang sama masa datang. Yang memberikan janji itu, yang tidak berubah. Kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Itu bukan kalimat kosong, bukan. Itu bukan janji tipuan, bukan. Itu bukan pengharapan yang palsu, bukan. Tapi Tuhan akan berikan itu. Saudaraku, pengharapan dengan dasar yang kuat ini, itu membuat hidup kita indah. Itu membuat hidup ini penuh sukacita. Itu membuat kita bisa bersukacita dalam hidup kita. Itu membuat kita bisa jalani hidup ini walaupun ada banyak kesulitan, ada sakit dan penyakit, ada kegagalan, ada kesulitan, kita bisa bersukacita. Karena kita bersukacita di dalam janji Allah. Kita bisa mengharapkan masa depan yang kekal, yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Itulah sebabnya saudaraku, orang Kristen yang hidup tanpa pengharapan itu tidak punya sukacita. Mereka yang sudah tidak punya lagi pengharapan itu seperti orang yang hidup di dalam neraka. Karena neraka itu bukan hanya sekedar tempat yang menyakitkan, tapi itu adalah tempat yang tidak ada pengharapan untuk lepas dari kesakitan itu. Dan tidak ada sukacita. Karena di sana tidak ada pengharapan. Kalau saudara sedang berada dalam keputusasaan pada hari ini, berdoalah supaya Tuhan membuka mata hatimu, hingga saudara bisa melihat akan pengharapan yang sangat besar di dalam Tuhan. Pengharapan perjanjian baru, pengharapan kekal, pengharapan kemuliaan. Dan ketika kita memikirkan itu, mengingat itu sebentar saja, hati kita akan diliputi oleh sebuah sukacita. Pengharapan Kristen berbeda dengan pengharapan non-Kristen. Orang non-Kristen ketika sudah tidak lagi punya hal-hal yang bisa diharapkan, baik dari dirinya atau dari orang lain, sudah putus asa, sudah kehilangan pengharapan. Tapi berbeda dengan saudara dan saya, ketika kita sudah nggak punya lagi sumber-sumber yang kita bisa harapkan, kita masih bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya Allah perjanjian. Pengharapan kita hari ini ditaruh atas pengharapan yang kekal. Bahkan walaupun segala sesuatu sudah nampak mustahil,
kita tetap bisa bersukacita. Inilah rahasianya kenapa Paulus dan kenapa banyak anak-anak Tuhan masih bisa bersukacita walaupun ada duka cita, walaupun ada kesusahan. Sudah kita dikejutkan oleh pandemi yang berkepanjangan dan tidak kita sangka sampai hari ini. Dan kita nggak pernah menyangka akan hal ini. Sebelum pandemi mungkin banyak di antara kita yang memprediksi usaha kita akan baik. Kesehatan kita akan baik, tapi ternyata semua dihancurkan oleh pandemi. Orang yang kita harapkan untuk membantu tidak bisa membantu lagi. Dan usaha yang selama ini kita andalkan tidak bisa kita andalkan lagi. Uang yang kita miliki juga semakin hari semakin tipis persediaannya. Dan saudaraku, ada banyak orang Kristen yang mengalami kondisi yang seperti ini. Kalau kita menaruh harapan kita pada semua ini, harapan kita pada teman, pada kepandaian kita, pada pemerintah, kita akan kecewa dan kita akan stres. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan akan kemuliaan. Kita memiliki pengharapan keselamatan. Dan kita memiliki Tuhan. Dan kalau kita sudah punya semua ini, kita tidak akan takut dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena pasti akan ada pertolongan Tuhan. Ada jalan yang Tuhan akan berikan. Dan kita bisa jalani hari ini dengan sukacita walaupun jalan itu belum ada. Karena kita punya harapan. Tuhan itu setia terhadap janjinya. Dan dia berkuasa melaksanakan janjinya. Mari saudara kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita itu. Sebab ia yang menjanjikan adalah setia. Dan dia adalah sumber pengharapan kita dan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dengan kekuatan Roh Kudus akan membuat kita berlimpah-limpah. Bukan sedikit, tapi berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Berlimpah. Dan karena berlimpah dalam pengharapan, kita akan berlimpah dalam sukacita. Kalau pengharapan kita sedikit, sukacita kita juga sedikit. Tapi kalau Roh Kudus membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, sukacita kita pun akan berlimpah-limpah. Kita akan bisa tetap dengan berlimpah-limpah bersukacita. Di tengah-tengah kesulitan pada hari ini dan kita bisa lewati semua itu karena apa? Kita berlimpah di dalam pengharapan keselamatan, pengharapan kekekalan, dan pengharapan Tuhan kita itu setia. Saudaraku, semua pengharapan kita di dalam dunia ini itu berdasarkan kepada pengharapan kekal. Semua pengharapan dalam dunia ini berdasarkan kepada pengharapan akan menerima kemuliaan kelak. Pengharapan jasmani kita pada hari ini itu berdasarkan kepada pengharapan spiritual kita. Pengharapan spiritual kita itu menjadi akar, menjadi yang utama dari pengharapan jasmani kita. Kita punya pengharapan dalam pekerjaan. Kita punya pengharapan dalam kehidupan sekarang ini. Karena apa? Karena saudara punya pengharapan yang kekal. Dan itulah jaminannya bahwa kita bisa berharap dalam dunia ini. Pengharapan kekal, pengharapan menerima kemuliaan Allah kelak, itu menjadi dasar dari semua harapan-harapan kita pada hari ini. Saudara pasti punya banyak harapan pada hari ini. Kita boleh punya harapan. Kita boleh punya harapan dalam Tuhan. Tapi jangan menaruh harapan kita untuk dunia ini. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Kita bisa punya harapan-harapan kecil yang lain. Tapi letakkan itu dalam kerangka harapan yang lebih besar. Harapan kemuliaan kelak, harapan spiritual. Dan ketika harapan spiritual kita, harapan kemuliaan kelak, harapan kekekalan kelak, itu yang mengisi hidup kita, itu yang menggerakkan hati kita, maka harapan-harapan yang lain dalam dunia ini, harapan dalam pekerjaan, harapan untuk keluarga kita, harapan untuk anak kita, harapan masa depan kita, semuanya itu kita taruh dalam terang pengharapan kekekalan. Dan kita akan bisa melihat
bagaimana pertolongan Tuhan diberi pada kita. Kita akan bisa bersuka cita dalam kondisi yang bagaimanapun itu. Karena kita punya pengharapan kekal dan kita bisa bersuka cita secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya nggak tahu kondisi saudara bagaimana pada hari ini. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat bahkan perintah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita di dalam pengharapan. Mari kita bersukacita. Kalau hari ini kita belum melihat pengharapan dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, pandanglah pengharapan kekal yang di depan. Kita pasti akan bersukacita. Dan kita akan bisa hadapi hidup ini dengan baik. Kita akan bisa jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Tuntunlah kami, Tuhan. Kalau pada saat ini kami sudah tidak lagi mengalami sukacita, oleh karena kami sudah kehilangan pengharapan di dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dan dalam masa depan kami. Kami bersyukur kami diingatkan oleh Tuhan bahwa itu bukan pengharapan yang terbesar yang kami miliki. Pengharapan terbesar yang kami miliki adalah pengharapan dalam Kristus, pengharapan kekekalan, pengharapan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan dan menerima semua kekayaan surgawi. Sebuah pengharapan yang memang masih jauh, ya Tuhan. Tapi pengharapan itu dapat kami alami dengan penuh sukacita pada hari ini, dan kami akan dapat bersukacita pada hari ini kalau kami mengingat akan pengharapan-pengharapan itu. Dan pengharapan spiritual kami ini akan menolong kami untuk boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita dan berharap kepada Tuhan dalam pengharapan-pengharapan sementara dalam dunia ini. Tuhan tuntun kami untuk mendasari pengharapan kami, pengharapan pekerjaan, pengharapan kesehatan, mendasarinya semua dan mengikatkannya kepada pengharapan kekekalan. Dan ini akan membuat kami bersuka cita, walaupun kami belum bisa melihat ada jalan yang terbuka bagi kami, tapi kami sudah bisa bersuka cita, karena kami percaya Tuhan Allah pengharapan kami adalah Tuhan yang setia. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala abad, zaman, dan tempat. Kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari di pagi hari ini kita mempersiapkan persembahan kita. Karena kita percaya Ia tak melihat jumlah, tapi hati yang percaya, karena Ia mencukupkan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
berubah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tak pernah dilihat mata, mari kita katakan. Pernah dilihat mata, Katakan. tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa Bapak Ibu? bagi yang mengasihi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, izinkan kami dapat menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan, kebaikan, bahkan sebuah firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berharap di tengah situasi yang mungkin tidak menyenangkan, ataupun tengah situasi yang mungkin tidak kami sedang mengerti. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat, bagi keluarga mungkin yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya. Kiranya kami rindu Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga rindu berdoa bagi jemaat ataupun keluarga kami yang sedang bergumul dalam kondisi ekonomi. Bahkan mungkin itu termasuk kami Tuhan, yang sedang berjuang, sedang mungkin kehabisan ide, mungkin kehabisan tabungan. Kami rindu Tuhan, ada tangan kasih Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin bagi kami ataupun ada keluarga ataupun jemaat yang sedang jauh dari Tuhan, kami meminta kerinduan. Bakar hati kami Tuhan. Berikan kami semangat. Di tengah keterbatasan dunia yang sedang terjadi, ajar kami untuk bisa melayani Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena kami yakin percaya, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang menguatkan. Allah yang menghiburkan. Allah yang beserta dengan kami. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami. Kami juga merindukan Tuhan perizinan yang sedang diusahakan. Kami tahu Tuhan ada cara-cara yang lebih cepat tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami merindukan Tuhan untuk kemurahan hati Tuhan. Memberikan sukacita, memberikan pengharapan, bahkan rasa takut akan Tuhan kepada mereka yang bisa mengeluarkan izin. Berdoa juga bagi mereka yang mengurus, ada panitia pembangunan yang sedang berjuang, sedang berusaha untuk mencari izin. Kira Tuhan kasih hikmat, kasih kepekaan, berikan sukacita, bahkan bakar lagi semangat ya untuk menyelesaikan gedung gereja buat Tuhan. Kami juga berdoa agar gereja kami punya dampak, bukan hanya bagi kami sebagai anak Tuhan, tapi bagi lingkungan sekitar. Sehingga kami bisa menggenapi panggilan Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, bahkan menjadi amanat Kristus yang menyuarakan kebenaran, yang mempertobatkan dan mengajarkan kasih setia Tuhan. Kami ucap syukur berdoa bagi mereka yang hari ini melayani Tuhan. Para aktivis yang merelakan diri mereka keluar dari rumah, meresikokan. Kiranya juga Tuhan berkati hidup mereka. Ganti rasa lelah dengan sukacita. Ganti rasa takut dengan pengharapan karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan tahu, Tuhan sedang merancangkan yang baik. Dan ajar kami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar mengkomentari yang buruk, menjadi wasit, menjadi komentator, tapi menjadi seorang yang terlibat, mendatangkan sukacita. Berikan kami komitmen, berikan kami hati, berikan kami kepekaan. Entah di tengah keterbatasan kami masih bisa berbagi.
Di tengah keterbatasan kami masih bisa berdoa bagi bangsa negara, terutama bagi mereka yang anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Kiranya mereka kenal Tuhan. Ingatkan mereka ada kasih setia Tuhan, ada kekudusan bahkan keadilan Tuhan yang sedang mereka layani itu. Kami juga meminta kelemah lembutan dari setiap mereka yang memimpin bagi bangsa ini. Kiranya mereka bisa memimpin bukan dengan tangan yang keras, tapi dengan hati yang tulus. Kami juga berdoa bagi para nakes, bagi tenaga medis, bagi mereka yang bergerak di dalam dunia kedokteran. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan ada yang terlibat di dalamnya, memikirkan vaksin yang terbaik atau memikirkan obat sehingga menjadi jalan keluar. Bahkan kami mau berdoa bagi mereka yang mencari keuntungan di tengah pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan memberikan keadilan, menunjukkan siapa Tuhan, sehingga mereka menyadari akan murka Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, setiap doa-doa kami. Karena kami yakin percaya ada tangan Tuhan yang mendengar, ada telinga Tuhan yang sedang mendengar setiap doa kami, bahkan ada jawaban Tuhan yang tersedia, bahkan tangan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kami. Kepada Allah itulah kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi kita akhiri ibadah ini dengan doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus saudara sekalian untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun saudara berada, dan hiduplah dalam sebuah sukacita di dalam pengharapan, dan mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberimu damai sejahtera-Nya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Jemaat silakan duduk bersaat teduh. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Adakah yang hari ini sedang bersuka cita penuh dengan pengharapan? Bolehkah tinggalkan di kolom komentar, katakan begitu baik Tuhan, Tuhan Yesus baik.
Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Pendeta Yohanes Trisvan. Kiranya kasih setia Tuhan, pertolongan, hikmat, bahkan berkatnya mengalir dan memakai Pak Yohanes Trisvan menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Sekali lagi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang setia menonton dari awal hingga akhir. Sekali lagi kiranya pujian firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani hari lepas hari. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sembari pengumuman ditampilkan, saya rindu mengajak Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang ingin diperlengkapi di dalam doa. Mari hari Rabu jam 7.30 malam di link Zoom yang akan di-share di dalam grup. Kita mau berdoa bersama-sama, memikirkan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Begitu juga pada hari Kamis jam 7.30 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca, merenungkan, dan mendalami apa yang Tuhan tuliskan, apa Tuhan telah sampaikan di dalam Alkitab kita. Begitu juga untuk anak-anak remaja, hai anak muda di Arrow, anak-anak panah kepunyaan Tuhan. Mari hidupmu ditempah, dipersiapkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pada hari Jumat jam bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja, rindu untuk berbagi, ajak mereka untuk diperlengkapi, dipertajam, ditempa untuk menjadi anak panah kemuliaan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur bagi sekali lagi ibadah bisa berlangsung dengan baik. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Akhir kata Bapak Ibu ini kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.